Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para antusias keselamatan proses di Indonesia sekalian, semoga kita semua dalam kondisi dan keadaan yang sehat selalu, terlindung dari COVID-19 dan juga penyakit dan mara bahaya yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam Lab Solution Process Safety Tips of the Week. Yang kali ini kita beri judul sedikit unik, yaitu apakah pompa air bisa meledak? Can a water pump explode? Karena cara pengoperasian yang salah. Pompa air yang kita masukkan di sini adalah centrifugal pump, gitu ya, seperti pompa air kita di rumah, dan tentu saja terutama pompa-pompa air yang kita pakai di industri atau di pabrik tempat kita bekerja. Nah, sebelum kita membahas jawaban atas pertanyaan tersebut, silakan teman-teman semua renungkan sesaat saat ini, tentukan jawaban Anda sekarang, dan untuk sementara waktu simpan jawaban tersebut dalam ingatan. Oke, saya yakin teman-teman semua sudah menentukan jawabannya sesuai dengan pengalaman dan background teman-teman sekalian. Oke, sekilas kita akan berpikir bahwa tidak mungkin pompa air meledak. Air kan bukan zat yang mudah meledak. Air juga tidak bisa terbakar. Dan air juga tidak mudah menguap dalam kondisi ruang. Jadi kemungkinan dia untuk men-create pressure yang tinggi pada saat dipompa kecil. Kayaknya nggak bisa nih pompa air centrifugal pump meledak. Oke, mari kita bahas secara bertahap. Biasanya sistem pompa sentrifugal kurang lebih disusun seperti apa yang akan saya gambarkan saat ini, teman-teman. Jadi ini adalah pompa, gitu ya, pompa sentrifugal. Di sini feednya masuk, gitu ya. Ini kita sebut sebagai suction. Oke, kemudian di sini adalah discharge-nya. Di sini kita sebut sebagai discharge. Oke, teman-teman. Nah, dalam kondisi operasi normal, maka biasanya di sini ada suction dan discharge. Oke, dalam kondisi operasi normal, maka suction pump-nya dalam kondisi open atau terbuka. Demikian juga discharge pump-nya dalam kondisi open atau terbuka. Nah, biasanya itu kondisi yang akan kita temui dalam konfigurasi sebuah pompa air centrifugal pump. Nah, dalam kondisi tertentu yang tidak normal ataupun tidak disengaja, pompa tersebut bisa saja beroperasi dalam jangka waktu yang relatif lama dengan kondisi isolation valve pada discharge-nya dalam kondisi tertutup, teman-teman. Yaitu pompanya sekarang running, gitu ya. Pompa tetap running. Di sini ada suction, di sini ada discharge, di sini tetap open, tapi di sini close. Oke. Kondisi yang kita lihat saat ini kita sebut sebagai block discharge. Oke, teman-teman semua. Dalam kondisi block discharge, jika pompa terus beroperasi, airnya nggak ngalir kemana-mana gitu. Dia hanya berputar-putar saja di dalam sistem pompa tersebut. Akibatnya, tekanan discharge akan naik terus sampai satu titik maksimum yang kita sebut sebagai pump shut-off pressure. Jadi kalau teman-teman ingat kalau ini adalah pump curve ya, di sini adalah kapasitas, sedangkan di sini pressure, maka pump curve-nya kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat discharge valve-nya kita tutup, maka flow-nya ya 0, tapi pressure-nya maksimum. Nah, ini yang kita sebut sebagai pump shut-off pressure.
pada saat itu tekanan tertinggi yang bisa dihasilkan oleh centrifugal pump, gitu ya, pada kondisi block discharge. Desain sistem pompa sentrifugal yang baik harusnya sudah mempertimbangkan pump shut-off pressure ini. Artinya apa, teman-teman? Seharusnya ledakan pompa pada saat block discharge terjadi tidak akan terjadi jika pompanya didesain dengan benar. Nah, asumsinya dalam pembahasan kita ini pompanya didesain dengan baik dan benar, gitu ya, teman-teman. Namun bagian internal pompa dalam kondisi block discharge ini, sudu-sudu atau impellernya terus berputar, teman-temannya, sedangkan airnya tidak mengalir kemana-mana, gitu ya. Sehingga terjadilah gesekan yang terus-menerus antara impeller, antara bagian pompa dengan air. Sehingga akhirnya lama-kelamaan gesekan tersebut berubah menjadi panas, suhu air dan suhu pompa sama-sama naik. Akibatnya, energi listrik yang diberikan kepada motor yang kemudian harusnya dirubah menjadi energi mekanik ke impeller, kemudian diteruskan sebagai menjadi energi kinetik di airnya sehingga dia bisa mengalir, tidak terjadi. Yang terjadi adalah justru energi listrik yang masuk ke motor itu diubah menjadi energi panas karena bergesekan dan menjadi panas sehingga suhu airnya makin lama makin naik terus. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah air yang suhunya naik terus tersebut akan berekspansi sehingga menghasilkan tekanan yang lebih tinggi lagi di atas pump shut-off pressure yang bisa jadi akan mengakibatkan bearing failure, seal-nya bocor atau rusak, atau bahkan casing pompanya itu retak sehingga airnya bocor keluar. Dan pada kondisi terburuk di mana kenaikan suhu air berlangsung lebih cepat sampai ke titik didih air pada tekanan di dalam pompa tersebut, maka air akan mendidih dan penguapan akan terjadi dan peningkatan pressure di dalam casing pompa akan terjadi secara cepat lagi. Pada kondisi tersebut, block discharge pun tidak akan mengakibatkan ledakan. Kenapa itu, teman-teman? Teman-teman mungkin masih ingat pada saat kita bilang kondisi block discharge, suction-nya dalam kondisi open. Karena itu, jika ininya di close, kemudian ini berputar terus sampai menghasilkan panas yang tinggi dan airnya mulai mengakibatkan ekspansi dan even bisa jadi mendidih, dia tidak akan meledakkan casing pompa. Karena apa? Karena kelebihan pressure-nya akan dirilis lewat suction. Dia punya yang kita sebut sebagai relieving point, gitu ya. Dia punya relieving point karena pressure-nya keluar dari suction, gitu kira-kira, teman-teman, sehingga dia tidak akan meledak. Tapi kita jangan senang dulu bahwa ledakan tidak akan terjadi. Karena apa? Karena ternyata salah satu kondisi yang tidak normal dalam pengoperasian pompa, terutama di industri, adalah potensi tertutupnya isolation valve bukan hanya pada bagian discharge seperti yang kita bahas di block discharge di atas tadi, tetapi juga pada bagian suction, yaitu di bagian suction-nya juga tertutup. Dengan kata lain, yang tadinya di sini close, gitu ya, tapi di sininya open, sekarang kondisinya juga close. Nah, pada saat kondisi ini terjadi, pompa dikatakan dalam kondisi blocked in. Jadi kalau hanya discharge-nya saja yang nutup kita sebut sebagai block discharge, tapi pada saat yang nutup adalah discharge dan suction-nya, pompa kita sebut berada dalam kondisi blocked in. Nah, hal-hal atau fenomena-fenomena kenaikan suhu, tekanan, boiling, dan lain sebagainya yang terjadi pada case block discharge tadi akan terjadi juga di dalam kondisi block in. Tapi ingat, ada satu perbedaan yang sangat kritikal, yaitu pada kondisi block discharge dia punya relieving point untuk remove atau merilis tekanan yang terjadi. Sedangkan pada kondisi block in, valve di suction ini sudah dalam kondisi tertutup,
dan dia tidak bisa lagi merilis tekanan yang ditimbulkan oleh air yang sedang dipanaskan dan sedang mendidih. Akibatnya ledakan pun bisa terjadi. Nah, teman-teman sekalian, fenomena ledakan sebuah tempat penyimpanan cairan akibat pendidihan dan penguapan cairan secara cepat yang disebabkan oleh masuknya panas secara tidak terkendali ke dalam tempat penyimpanan tersebut, secara umum disebut sebagai BLEVE. Gitu ya, mungkin teman-teman pernah mendengar nih, BLEVE. Itu singkatan dari Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, atau ledakan yang diakibatkan oleh uap yang mengembang karena cairannya terdidihkan di dalam ruang tersebut, sedangkan ruangnya dalam kondisi terisolasi. Oke, nah ledakan pompa air karena terus beroperasi dalam kondisi block-in yang kita bahas tadi, itu adalah salah satu fenomena atau bentuk dari fenomena BLEVE tadi itu tersebut. Oke, nah sekarang alhamdulillah kita sudah dapat jawaban atas pertanyaan di atas. Apakah pompa air bisa meledak? Jawabannya adalah ya, pompa air bisa meledak pada saat terus dijalankan dalam kondisi block-in. Dari sisi bahan yang keluar pada saat ledakan terjadi tidak akan membahayakan. Oh, ini air, kita mandi, kita minum dan lain sebagainya menggunakan air, tidak berbahaya. Tetapi ingat, risiko kecelakaan keselamatan proses tetap bisa terjadi pada saat pompa air itu meledak. Karena apa, teman-teman? Karena pecahan bagian tubuh atau bagian bodi pompa yang pecah tersebut bisa terpental kemana saja dengan kekuatan yang cukup signifikan, yang bisa mengakibatkan paling tidak dua hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama adalah melukai atau bahkan membunuh pekerja yang berada di sekitar pompa tersebut. Dan yang kedua adalah terpentalnya bagian dari pompa tersebut bisa menabrak perpipaan atau peralatan proses di sekitarnya yang bisa mengakibatkan kebocoran bahan berbahaya dan akhirnya mengakibatkan kecelakaan besar atau major accident. Teman-teman sekalian, referensi utama dalam pembahasan kita kali ini adalah di-trigger oleh proses safety beacon yang dikeluarkan oleh Center for Chemical Process Safety dari American Institute of Chemical Engineers, yaitu edisi Oktober tahun 2002 dan juga edisi Agustus tahun 2013. Oke. Nah, di edisi Oktober 2002 salah satu contoh yang diberikan adalah ledakan pompa air yang mana bagian yang terpentalnya itu dengan berat kurang lebih 2,5 kilo, lumayan ya teman-teman semua, sebuah metal besi yang beratnya sekitar 2,5 kilo itu terpental sejauh 122 meter. Nah, itu sebagai gambaran aja benchmark sekuat apa ledakan dari pompa air itu bisa mengakibatkan terpentalan itu. So, akhirnya apa? Kita bisa membayangkan jika itu menghantam sebuah vessel di proses di sebelahnya, maka mungkin akibatnya akan jauh lebih serius. Nah, kejadian di atas tidak hanya terjadi pada pompa air, teman-teman sekalian. Kejadian BLEVE dalam casing pompa akibat beroperasi dalam kondisi block-in itu bisa saja dan bahkan lebih bisa lagi terjadi untuk bahan-bahan berbahaya yang lain. Minyak, kondensat gas, bahan kimia berbahaya lainnya. Dan jika hal itu terjadi pada pompa-pompa yang melakukan servis seperti itu, maka konsekuensinya akan jauh lebih besar. Ledakan, kebakaran, dan juga pencemaran lingkungan atau bahkan keracunan massal yang biasanya kita sebut dengan istilah major accident. Major accident event yang nauzubillah min dzalik jangan sampai terjadi di tempat kita. Oke, teman-teman sekalian, singkat kata, kita harus menghindari terjadinya ledakan pompa, sistem pompa kita karena beroperasi dalam kondisi block-in. Apapun jenis fluida yang kita proses di pompa tersebut. Oke, oleh karena itu kita harus mengidentifikasi di mana potensi block-in bisa terjadi di plant kita. Biasanya teman-teman sekalian ya, potensi block-in itu lebih besar terjadi jika pompa kita dioperasikan secara remote
atau pompa kita dioperasikan secara otomatis dengan sebuah interlock, baik interlock safety maupun interlock operasional, sehingga bisa saja pompa itu dioperasikan tanpa ada orang yang memastikan isolation valve-nya baik di suction maupun discharge telah di setup dengan baik. Yang kedua, kita harus memastikan adanya prosedur pengoperasian pompa yang disusun dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, kita harus pastikan operator dan teknisi kita kompeten dalam menjalankan pompa secara aman, baik dalam memaintainnya, baik menjalankannya maupun memelihara pompa tersebut, termasuk mengetahui potensi bahaya dalam pengoperasian dan pemeliharaan pompa, termasuk dalam hal ini adalah fenomena blocking. Demikian Lab Solution Process Safety Tips of the Week kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dalam memastikan operasi yang aman, handal, menguntungkan, dan berkelanjutan. Safe, reliable, profitable, dan sustainable. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, serta like dan share videonya agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Terima kasih atas semua perhatian dan kerjasamanya. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.